Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama, masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim ulama, para cerdik pandai tua tengganai, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus jamaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis, wakil cabang, pengurus-pengurus ranting dari jajaran syuriah, tanfidhiyah, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohonkan restu dan doanya. Sadatuz zu'ama, pejabat pemerintah, hadir Bapak Asisten 3 yang mewakili Pak Bupati bersama pejabat pemerintah daerah Kabupaten Siak, baik dari sipil, TNI maupun Polri, Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pak Dan Ramil, berikut para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan semuanya yang kita hormati, tim keamanan, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, kadang sedulur dari Kerasakti, semuanya yang kita cintai, yang kita banggakan. Hadirin hadirat, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, seluruh jamaah, spesial adik-adik santri yang merah hitam maupun yang hijau putih, semuanya mudah-mudahan menjadi generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi Islami, menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang ahli zikir bukan yang suka kentir,
yang ahli Al-Quran, bukan yang tukang gendaan, ahli sholawat, bukan ahli maksiat. Semua yang hadir di majelis mulia ini mudah-mudahan hidupnya barokah. Hidup yang barokah tidak ditentukan oleh berapa lama waktunya tinggal di dunia, tidak pula ditentukan oleh berapa panjang usianya, berapa panjang umurnya, tapi hidup yang barokah itu ditentukan oleh prasasti, prestise dan prestasi apa yang bisa ditorehkan selama menjalani kehidupan di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang penyair Arab mengatakan, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wat tawil. Kalau akhir dari kehidupan manusia itu adalah kematian, maka sama saja antara umur panjang dengan umur pendek. Nyatanya yang umurnya panjang ya mati, yang umurnya pendek juga mati. Sing umure dawa mati, sing umure ndek ya mati. Maka adik-adik yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, sebab syarat mati nggak harus tua. Di sini ada nggak cucu mati lebih dulu daripada kakeknya? Tuh kan, yang sekarang masih seger-seger, sehat-sehat juga jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati nggak harus sakit. Kadang sekarang masih segar bugar, nanti malam sampai rumah Israel datang menjemput, kan nggak tahu. Biasanya yang ngajinya sambil ngantuk. Itu kalau orang Jawa bilang jurusnya jituk tuli. Jituk tuli, ngajinya ngantuk, metune lali. Banyak orang yang dikasih umur pendek tapi prestasi kebaikan yang ditorehkan jauh lebih baik daripada orang-orang yang dikaruniai umur panjang. Imam An-Nawawi itu usianya hanya 45 tahun, tapi prestasi keilmuannya sungguh luar biasa. Ibnul Qayyim Al-Jauzi umurnya 60 tahun, manfaat dan barokah ilmunya mendunia. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu usianya hanya 54 tahun, tapi menjadi imam madhab yang ijtihadnya diikuti oleh banyak umat Islam di belahan dunia, terutama umat Islam Asia, terlebih Asia Tenggara, terlebih lagi Indonesia, mayoritas. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam, itu umurnya hanya 51 tahun, tapi kehebatannya sungguh diakui oleh dunia. Abahnya Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, itu umurnya hanya 39 tahun sudah meninggal dunia, tapi jasanya untuk Indonesia sungguh luar biasa. Beliau termasuk perumus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau termasuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, umur cuma 39 tahun. Warga sini mungkin umurnya bisa sampai 80 tahun lebih, tapi pernah jadi panitia apa? Paling-paling panitia berkat. Panglima Besar Jenderal Sudirman umurnya malah cuma 34 tahun,
tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Anda mungkin umurnya 70 tahun lebih, tapi pahlawan RT aja gak payu. Jenderal Sudirman itu namanya diabadikan, monumental, menjadi nama-nama jalan protokol, jalan-jalan besar di hampir setiap kota di Indonesia. Ada jalan yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Ayo, namamu dipakai namanya gang buntu aja nggak laku. Jenengmu itu digawe jenenge kandang wedhus lo gak payu. Maka umur yang barokah tidak ditentukan oleh berapa lamanya hidup di dunia, berapa panjangnya usianya, tapi ditentukan oleh berapa banyak prestasi kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering gambarkan umur barokah itu kayak dompet. Dompet yang baik, yang barokah itu nggak harus panjang bentuknya, tapi yang penting isinya, nilainya, betul? Ada dompet panjang banget 5 meter nyampluki wong, tapi nggak ada duitnya, sampai akeh wong sambat, mas kedawan mas, dawa ya wis aja dompete, apamu ngono lho dawakno. Bojone ya sambat, apa oleh dawane tok, dawa tapi melur. Ada dompet itu pendek tapi atos, isinya penuh duit, ndek tapi atos. Ibu-ibu seneng mana? Dawa melur ndek atos. Dawa atos ya iku ana cagak listrik. Supaya hidup kita barokah, maka harus berada di jalur yang benar. Bapak Ibu, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, seluruh jamaah, ibu bener mbah ora leh ngomong. Kalau pengen barokah, diridhoi Allah, disyafaati Rasulullah, hidup ini harus baik sekaligus benar, benar sekaligus baik. Ya baik, ya benar, ya benar, ya baik. Karena baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Ada baik tapi enggak benar, ada pula benar tapi enggak baik, benar tapi enggak baik. Menjengkelkan. Orang ditanya, dari mana mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ya emang bener, semua orang jalan itu ya dari ke belakang mau ke depan. Rumahnya mbak mana? Indonesia. Rumahnya mana? Ora tak gowo. Ya bener, kalau rumahnya di bawah itu bekengkeng, itu bener tapi nggak baik karena menjengkelkan. Halo, halo. Ada pula baik tapi nggak bener. Baca zikir, baca sholawat, baik. Tapi kalau membacanya di tengah perempatan jalan raya, banyak kendaraan lalu lalang, nggak bener, setor nyawa itu namanya. Sedekah itu baik, tanyakan ke kiai siapapun, namanya sedekah itu baik. Punya onde-onde disedekahkan ke tetangga, baik. Tapi kalau cara ngasihnya dilemparkan ke wajahnya, namanya nggak bener. Demikian pula adik-adik santri, jangan cuma baik tapi harus pinter. Jangan cuma bener tapi harus pinter. Pinter saja kalau nggak bener bahaya. Kata orang Jawa, pinter nek ora bener keblinger. Embo koyoke ra mudeng kok dijak ngomong. Bener kalau nggak pinter lucu. Ada loh pinter tapi nggak bener, ada. Sekolahnya pinter, ngajinya pinter, seluruh ustadz-ustadznya mengakui kepinterannya, kiainya, bunyainya sepakat dengan kepinterannya. Kalau lagi ujian nilainya bagus-bagus semua. Ujian nahwu shorob nilainya 9, ujian fikih tauhid nilainya 9, matematika bahasa Inggris nilainya 9, Quran hadis nilainya 9, akidah akhlak nilainya 9. Tapi sholat subuhnya jam 9. Ada apa enggak?
Ada, ini anaknya datang kok pakai jilbab warna merah. Jadi kalau subuh itu lafadznya niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Pinter tapi enggak bener. Ada yang bener tapi enggak pinter. Kehilangan motor diparkir hilang, dicuri orang, enggak lapor polisi, dia enggak sedih, malah senyum-senyum, seneng. Temennya heran, Mas, sepeda motor hilang kok nggak lapor polisi, kok malah seneng. Ya alhamdulillah aku seneng, biasanya tiap saat tak naiki nggak hilang, ini hilangnya kok pas nggak saya naiki. Coba umpama hilangnya pas saya naiki, saya kan ikut hilang. Ini bener tapi oon. Engko bapak-bapak kehilangan bojo barang ngono, alhamdulillah bojoku hilangnya pas ora tak tumpaki. Lah nek ilange pas tak tumpaki aku rak katut ilang pisan. Ini bener tapi oon. Nah, supaya bisa menjadi baik, bener baik. Halo. Pinter bener juga pinter. Sorry ya, pinter kalau nggak bener berpotensi ngerusak. Maaf, yang merusak tatanan bukan orang bodoh tapi orang pinter. Yang menghabiskan duit negara jatahnya rakyat itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter yang nggak bener. Kalau orang bodoh pengen tapi nggak tahu caranya. Orang pinter yang nggak bener. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Sing ngrusak alas iki dudu kethek, tapi wong-wong pinter sing akhlake luwe bejat tinimbang. Zaman ngomong kethek kok karo nyawang aku. Wong manis ngene kok dikethek-kethekne. Agar kita diridhoi Allah, pinter dan bener, bener dan pinter, baik dan bener, bener dan baik, dikasih contoh sama Allah. Contoh teladan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu disebut uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Apa saja asal sesuai dengan teladan Rasulullah pasti baik dan benar, pasti benar sekaligus baik. Sekarang gimana cara kita mencontohnya sementara kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, nggak pernah melihat Rasulullah, kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, betul? Allah ya Karim, kok nggak semangat ya? Telat. Contoh sederhana, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Kalau memang ini diterapkan sesuai dengan letter lafaz dan kalimatnya, hanya orang-orang yang pernah melihat salatnya Rasulullah saja yang bisa mengerjakan salat. Orang-orang yang tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat berarti nggak bisa melakukan sholat. Wong perintahnya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Dengan demikian warga Saba'au semuanya nggak mungkin bisa sholat. Wong nggak pernah ngelihat Rasulullah mengerjakan sholat langsung kok, betul? Tapi nyatanya warga Saba'au, warga bandar pedada peperut pedada peperut lutut pesikil
Masa pedada? Nyatanya warga Bandar Pedada sholat semua. Ayo coba saya nanya, adik-adik juga ikut jawab yang kompak. Di Bandar Pedada sini sholat subuh sampai sekarang masih 2 rakaat? Oh masih, ya masih. Terus sholat maghrib kabarnya gimana? Masih 3 rakaat? Oh barangkali harga-harga mahal terus rakaat sholatnya dikurangi. Tetap kan? Coba ibu bapak adik-adik sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, itu mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah. Kapan ketemunya? Kapan ngelihatnya Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Ketemu nggak pernah, ngelihat juga enggak. Mencontoh Al-Quran, coba sebutkan dalam Al-Quran juz berapa, surat apa, ayat berapa yang menerangkan kalau subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Nggak ada. Tapi nyatanya umat Islam seluruh dunia sholat subuhnya sama 2 rakaat, sholat maghribnya sama 3 rakaat. Mencontoh siapa? Yang mencontoh Rasulullah. Tapi nggak langsung, ada perantaranya yang mengantarkan ilmunya Rasulullah sampai ke kita. Siapa mereka? Para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, guru-guru ngaji. Ya wes pada menenge. Ilmu itu ibarat air, Allah adalah sumbernya, Rasulullah pompa airnya, sedangkan para ulama pipa-pipanya, pralon-pralonnya. Loh, pipa, pralon itu kelihatannya gelimbang-gelimbung saja, padahal itu kerja nganter air kemana-mana. Maka jangan pernah meremehkan pipa, jangan pernah meremehkan pralon. Siapa meremehkan pipa, pralon, alamat nggak kebagian air. Rasulullah itu hidupnya di Makkah, di Madinah, tapi ilmunya kok bisa sampai Sabau. Ada yang nganter. Siapa? Para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Maka siapa yang meremehkan ulama, meremehkan kiai, guru-guru ngaji, alamat nggak akan kebagian ilmu. Betul? Coba kalau bukan dari guru ngaji, dari siapa kita kenal Islam? Bapak Ibu, kenal iman dari siapa? Dari guru ngaji. Semangat dong sayang. Ibu bapak jamaah tahu halal haram, siapa yang ngajari? Kurang semangat. Ngerti najis suci, siapa yang ngajari? Bisa wudhu, bisa sholat, siapa yang ngajari? Bapak dan ibu adik-adik bisa baca Quran lancar, siapa yang ngajari? Guru ngaji. Coba nggak ingat apa dulu pertama kali menghafal huruf hijaiyah? Alif ba ta sa jim ha kha dandang rusa dal dal ro za sin shin shad dot ta da ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya. Terus diharokati, alif fathah a, alif kasra i, alif dhammah u, ba fathah ba kasra bi, ba dhammah bu, tak fathah ta, tak kasra ti, tak dhammah tu, kaf fathah ka, kaf kasra ki, kaf dhammah ku, mim fathah ma, tak fathah ta, mim dhammah mu, matamu dewe. Itu kan guru ngaji yang ngajari. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah love ya dhammah you. I love you too. Love you semuanya. I love you. Alah moh tuwek bales. Yang muda-muda saja. Ngapain udah tua ini? Nyawa tak balik nih sing tuwek. Sekali lagi yang kenceng. Alif ya sukun fathah ai, mim sin sukun kasroh mis ya dhammah yu. Sama kok aku juga kangen sama kamu. Betapa hari ini saya sangat berbahagia. Kalau boleh diungkapkan, tinggi terbang burung kenari, bulunya indah berwarna-warni. Saya senang datang kemari, warganya ramah dan baik hati.
Tapi yang tepuk tangan itu jahat kok. Kirain jamaah udah banyak lupa sama aku. Kan sekarang banyak gus-gus bermunculan, ustadz-ustadz bermunculan. Kirain kamu udah berpindah ke lain hati. Sungguh aku nggak nyangka kalau kamu masih tetap setia sama aku. Makasih semuanya, tambah sayang sama kamu. Sopo ngomong endelemu? Ini yang ditunggu ibu-ibu itu ya endelnya itu. Tanpa guru ngaji, tanpa ustadz, tanpa kiai, kita nggak akan kenal agama. Maka tolong perhatikan, kalau pengen Islam tetap jaya, ahlus sunnah wal jamaah tetap istiqomah. Kalau pengen anak keturunan kita, anak-anak cucu kita kenal agama dengan baik dan benar, tolong guru-guru ngaji dihargai, kiai-kiai, ulama-ulama dihargai. Kalau nggak percaya, bangun masjid segede-gedenya tapi guru-guru ngaji jangan dihargai, pasti masjid itu sepi. Betul? Sekarang aja udah mulai banyak masjid-masjid yang sepi, termasuk masjid di Bandar Pedada. Iyalah, nggak percaya, besok subuh masjid Bandar Pedada subuh, saya yakin akeh cagae timbang wonge. Jadi sekarang banyak orang bangun masjid itu kebesaran, jadi masjidnya gede banget, jamaahnya sedikit, akeh bangunan masjid kegeden, akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lodok wira penak sing ngepres, nek ngepres piye ngono modele. Loh, Bapak Mas pakai peci, pakai kopiah lodok, nggak enak. Pakai sendal lodok, nggak enak. Ibu pakai BH lodok, brosot. Enak yang ngepres sek. Masjid itu lebih bagus yang ngepres. Udah, halo. Ini yang dimaksud adalah al ulama yang warasatul. Ya Allah, nggak nyaut, cantik-cantik on. Al ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris para nabi. Ini ulama yang beneran. Hati-hati ya, akhir-akhir ini banyak ulama-ulamaan, gayanya kayak ulama padahal sesungguhnya bukan, tampilannya kayak kiai padahal sejatinya bukan, modelnya kayak ustadz padahal aslinya bukan ustadz. Kalau ustadz pakai zal, ustadz itu guru pengajar, lah dia itu ustadz, urusan yang ketat-ketat. Kalau ustadz, ustadzah, kiai, bunyai, ulama itu kapasitas keilmuan, kapasitas ibadah, kapasitas akhlaknya terjamin. Mondoknya jelas, dari pesantren mana, gurunya siapa, kiainya siapa. Dia di pesantren juga lama, ada riyadhahnya, ada tirakatnya, belajar berbagai macam fun dan disiplin keilmuan. Ibarat nahwu urut, mulai awamil jurjani, nahwu wadih, jurumiyah, imriti, mutammimah, alfiyah ibnu malik, naik ibnu aqil. Ibarat belajar fikih urut, mulai fikih wadih, mabadek fikih, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz 27, juz 96. Belum ya, belum sampai situ ya, juz 169. Terus naik lagi belajar kasyifatus saja, safinatun najah, belajar fathul qorib, naik fathul mu'in, naik fathul wahab, runtut. Itu ulama beneran. Kalau ulama-ulamaan, ustadz-ustadzan, itu kitabnya bukan fathul wahab tapi fathul whatsapp, raudatul Facebook, kifayatul Instagram, hidayatul Twitter, dan nihayatul TikTok. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu.
Torikohnya torikoh internetiyah. Hati-hati ustadz-ustadz karbitan model kayak gitu, kapasitas keilmuannya jelas diragukan, nasab dan jalur keilmuannya jelas diragukan, gurunya siapa nggak jelas, kiainya siapa nggak jelas. Maka hati-hati adik-adik, kalau pilih guru pilihlah ustadz kanan, jangan ustadz kiri. Ustadz kanan itu artinya bisa baca dari arah kanan, baca kitab kuning dari arah kanan, baca Quran dari arah kanan, baca tafsir dari arah kanan, betul? Hati-hati dengan ustadz kiri, dia nggak bisa baca dari kanan, bacanya dari kiri, terjemahan. Kalau nggak gitu googling. Hati-hati, sekarang mulai marak bermunculan, jangan asal jidatnya hitam, jangan asal jenggotnya panjang, jangan asal jubahan, jangan asal surbanya gede kayak Batman. Mbok paham ora dijak ngomong ini. Dah, ringkes-ringkes saja. Kalau ya nggak apa-apa, lama dikit, tapi tolong yang nggak ikut nyumbang jangan cerewet. Gak nyumbang cerewet. Ulama yang warasatul anbiya, pewarisnya Nabi, berarti Nabi bisa diwarisi, ya. Apanya yang diwarisi? Yang jelas bukan harta, bukan kekayaan. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuratsu ma taraknahu shadaqah. Nah, itu kok manggut-mangguti ngerti artine? Enggak ngerti artine kok ngene-ngene, malah bingung nih aku. Kami para nabi itu tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan kekayaan. Maka yang diwarisi adalah peranan-peranan dan perjuangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena diwarisi peranannya, maka Allah mengutus nabi itu dari jenis basyarun, manusia, supaya mudah dicontoh dan diikuti. Andaikan nabi yang diutus itu malaikat, saya yakin warga Bandar Pedada, warga Sabah Aus susah, warga Sabah susah mengikutinya. Halo, kalau nabi yang diutus itu dari jenis malaikat, warga Bandar Pedada, warga Sabah pasti susah ngikutinya. Halo, karena nggak sejenis, gimana nyontohnya, gimana ngikutinya, susah. Sholat jamaah, makmumnya manusia, imamnya manusia, gampang nyontohnya, enak ngikutinya. Coba misalnya sholat jamaah, makmumnya manusia, imamnya malaikat Jibril, remuk. Sholat jamaah Isya yang jadi imam malaikat Jibril, rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali, rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 5 kali. Malaikat nggak ada capek, malaikat itu orang duwe kesel pak. Sama tahu petuk malaikat Mikael pijet urut, nggak ada capek. Kayak ini tabligh akbar, jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia, nyambung cocok, enak. Misalnya jamaah kayak gini manusia, penceramahnya malaikat Israel, bubar. Nabi Muhammad itu manusia, ya makan, ya minum, ya lapar, ya haus, ya tidur, ya sehat, ya pernah sakit, manusia. Nabi Muhammad ya kerja, dagang. Nabi Muhammad ya nikah, punya istri, punya putra putri, manusia. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit, utang, gak nyolong. Makanya warga Bandar Pedada yang utangnya banyak, jangan khawatir nggak diakui jadi umatnya Nabi Muhammad. Tetap diakui jadi umatnya Nabi Muhammad, cuma tukang utang. Halo, bisa dilanjut?
Oke. Klimaks dari cita rasa kemanusiaan Nabi Muhammad tergambar dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah utusan, bukan Tuhan. Afa mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika seandainya Muhammad mati atau terbunuh maka kalian akan kembali berpaling menjadi kafir? Coba perhatikan, nggak ada jaminan kalau Nabi Muhammad hidup selamanya. Beliau juga mati, semua nabi mati. Nabi Zakaria matinya digergaji, Nabi Yahya malah matinya digantung. Kecuali ada riwayat yang menyebutkan 4 nabi yang sampai sekarang masih hidup nunggu kiamat. Siapa saja? 1, Nabi Ilyas diserai menjaga keamanan darat, jadi kepala staf angkatan darat, Nabi Ilyas. 2, Nabi Khidir diserai menjaga keamanan laut, jadi Nabi Khidir itu kepala staf angkatan laut. 3, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, ini kepala staf angkatan udara. 4, Nabi Idris alaihissalam pengen mencicipi kematian, dicabut nyawanya sama Israel, minta ditunjukkan neraka. Semaput, apa bahasa Inggrisnya ya semaput itu? The kelenger. Pingsan beberapa kali, tidak kuat. Kemudian minta ditunjukkan surga. Begitu ngelihat dan ngerasakan nikmatnya surga, nggak mau balik ke dunia. Sampai sekarang Nabi Idris masih di sana. Nganggur, enggak, dikasih tugas sama Allah menjahit pakaian ahli surga. Nabi Idris di surga itu jahit, terus jahit pakaiannya ahli surga. Punyaku udah jadi. Wes bar diukur. Nggonmu ora ana bahane. Daftar antri dulu. Selain itu semua nabi wafat. Au kutila, atau seandainya Nabi Muhammad terbunuh, ini artinya apa? Nggak ada jaminan kalau Nabi Muhammad kebal senjata. Nabi dakwah di Taif dilempar batu sama orang-orang kafir, berdarah-darah, luka, pelipis Rasulullah bendol, giginya pecah, darah bercucuran. Makanya kalau ada orang bandar pedada kena lempar batu kok bendol getien, itu jelas umatnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang ada anak bandar pedada sini kena lempar batu sak kepel, kena sirai tayang, kepalanya nggak apa-apa, batunya yang pecah berkeping-keping, itu umatnya limbat. Terus mau dibilang Nabi kok nggak sakti, kalah sama kera sakti gitu. Jangan salah loh, Nabi berarti nggak sakti, kalah sama kera sakti. Enggak bro, jangan salah. Woi, nah itu tadi saya udah ngomong, Nabi Zakaria matinya digergaji, berarti nggak sakti. Emang dibikin gitu sama Allah. Siapa yang tidak mengakui kesaktian Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu? Jangankan manusia, setan aja, mana tadi setannya, takut sama Sayyidina Umar. Matinya kena tusuk, tembus, brus. Lagi ngimamin sholat jamaah subuh ditusuk sama Abu Lu'lu, terus kelimpruk. Sayyidina Umar itu, Sayyidina Utsman ibnu Affan sakti, matinya beliau dipenggal kepalanya, dus, lehernya maksudnya dibantah sampai Sayyidina Ali saktinya luar biasa, matinya juga kena tusuk,
diracun. Ya wes padha menenge. Makanya adik-adik yang belajar silat, belajar jurus, jangan peletak-peletik ya, jangan melete ya. Gitu loh. Maksudnya gitu, tetap rendah hati, semuanya Allah yang ngatur. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena cita rasa manusia itu, maka begitu Rasulullah wafat, para sahabat dengan percaya diri siap meneruskan estafet dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bisa sampai ke Saba'auh sini. Andaikan sifat basyariah, cita rasa manusia Nabi Muhammad itu nggak nampak, ya mungkin Islam nggak bisa sampai sini. Nggak ada yang bisa meneruskan perjuangannya. Siapa yang mau nerusin? Nggak ada. Para jamaah rahimakumullah, maaf ya, jangan tersinggung. Yang ada di hadapan saya ini bukan orang Arab, bukan. Mambu Arab ora, Arab mambu ya ora. Tapi mendengar bahasa Arab kok nggak aneh, kok nggak asing. Ada orang doa pakai bahasa Arab, kita nggak heran, kita nggak asing, tetap amin amin amin. Cuma kalau doa kelamaan, doa kepanjangan, biasanya dirasani diomong kiai dongo dawane. Kadang karo anak-anak malah dibengok kok, kul huwaile kesuwen, aja dawa-dawa. Makanya ada kiai doa kok terlalu lama, terlalu panjang, biasanya orang mandi. Soalnya sing amin ora ikhlas. Yang amin itu jengkel. Halo, halo. Mendengar kumandang azan, ya nggak aneh, padahal itu bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, santri sini itu kalau ada azan itu jawabnya bang. Gak heran kok. Malah misalnya azan kok dibikin coro Jawa misalnya. Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng. Ini speaker di masjidmu malah diantemi watu ambek wong. Coba ada orang baca Al-Quran yang bahasa Arab, kita juga nggak heran, nggak aneh. Halo, padahal kita bukan orang Arab, yang datang ke kita pakai model Arab, nggak aneh kita. Anak kiai dongo, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, amin amin. Padahal nggak ngerti artinya. Saya jadi ingat pernah diundang ceramah halal bihalal, yang undang itu komunitas penyanyi kafe. Ada 300-an orang, keren acaranya di night club, di klub malam. Klub malam itu bahasa Arabnya nurul zolam. Nur itu cahaya, zolam itu kegelapan, jadi biar pet itu nurul zolam. Jadi yang namanya penyanyi kafe, yang cowok pakaiannya biasa adik-adik, yang cewek masya Allah menor mingis pakaiannya melefet ngafret mentekuk belenok katek mulus. Ujian berat dalam hidup saya. Lah gimana lagi, udah kadung di dalam saya. Saya kalau ngelihat kayak gitu, masya Allah, saya selalu berzikir. Zikir saya, ya kadang astagfirullah, kadang alhamdulillah. Bawahan itu pakai rok, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas.
Jadi roknya itu yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas, separuh paha, cekak-cekak, duduknya gini, roknya separuh ini, naik dikit Sidratul Muntaha. Ada yang ditutup pakai kipas, ada yang ditutup pakai handuk. Saya pokoknya diluk astagfirullah, ndangak alhamdulillah, diluk astagfirullah, ndangak. Saya berpikir, ya Allah, ini musibah apa barokah? Dilihat dosa, enggak dilihat kok manjer. Acara nyanyi 4 lagu entah berapa, terus pembukaan MC, habis itu nyanyi lagi 3 lagu, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ono kiro ae ngundang santri toko Madrasatul Quran. Ya di sebelah kafe itu tempatnya, nekene rapayu. Terus nyanyi lagi 5 lagu, habis itu sambutan panitia, nyanyi lagi 3 lagu, saya ceramah. Selesai ceramah turun disamperin sama panitia, Pak Ustadz tolong sekalian dipimpin doanya. Saya jawab, saya kalau doa bahasa Arab enggak apa-apa Pak Ustadz, enggak apa-apa. Kira-kira mereka penyanyi-penyanyi itu ngerti apa enggak bahasa Arab saya? Saya doa pakai bahasa Arab itu loh, penyanyi-penyanyi itu ngerti artinya apa enggak? Ya enggak, tapi saya senang mereka enggak ngerti artinya. Sebab kalau mereka tahu artinya, ngamuk semua. Wong aku bahasa Arab tak karang dewe. Itu saya doa bahasa Arab itu, bahasa Jawanya gini, ya Allah Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan Gusti, penyanyi-penyanyi niku jenengan paringi rok sing landung Gusti. Mangke lek sampun gadah rok landung kok boten purun damel Gusti, saestu kula nyuwun dateng panjenengan damel sedaya bokonge gudiken Gusti. Itu mereka semua amin, 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 amin. Gudiken tenan gue aku. Lah nek bokonge gudiken burek kan ra payu. Itu lho. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang tamamul basyariyah, sempurna sifat kemanusiaannya sehingga mudah dicontoh dan diteladani. Begitu Nabi Muhammad wafat, Khulafaur Rasyidin tampil, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diteruskan Bani Umayyah, diteruskan Bani Abbasiyah, terus tampil melanjutkan perjuangan Islam. Halo, beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu sifat basyariahnya, cita rasa sebagai manusia, sifat kemanusiaannya nggak begitu tampak sehingga susah ditiru. Mbok ra digatekno kok. Nabi Isa itu susah ditiru. Karena apa? Sifat basyariahnya nggak begitu tampak, susah, nggak ada yang bisa nyontoh. Coba Nabi Muhammad gampang dicontoh. Kalau lapar kerja cari makan, itu Nabi Muhammad. Makanya warga Bandar Pedada kalau lapar kerja cari makan bisa nyontoh. Nabi Isa nggak kerja. Ayo siapa yang tahu apa pekerjaan Nabi Isa? Nggak ada cerita, nggak ada kisah Nabi Isa kerja, itu nggak ada. Nabi Isa itu pengen apa saja langsung minta ke Allah, langsung dikasih. Modelnya kayak simsalabim abracadabra. Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu ya, dengerin tuh sayang. Pukul meja, pengen apa itu cukup pukul meja. Rawon, glodak, keluar rawon. Ini Nabi Isa. Ayam bawal, glodak, metu ayam bawal, ikan bawal, glodak, metu ikan bawale. Sambel pecel, glodak, metu sambel pecel. Ini Nabi Isa. Siapa yang bisa mencontoh? Ayo.
pengen makanan, minta makanan dari langit. Itu Nabi Isa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Coba, ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit. Glodak turun. Siapa bisa mencontoh? Kalau Nabi Muhammad gampang dicontohnya, lapar kerja. Kita lapar kerja cari makan. Nabi Isa, maaf, susah dicontoh. Lahirnya saja tanpa bapak, hanya punya ibu Siti Maryam, bapaknya nggak ada. Sopo iso nyontoh? Dada ono perawan omahe bandar pedada, nggak punya suami kok terus belending, hamil terus punya anak. Ditanya, suami kamu siapa? Kok kamu hamil? Kok kamu punya anak? Nggak punya suami kok? Aku kan mencontoh Siti Maryam, itu anak gendeng. Halo, kalau Nabi Muhammad ada bapaknya, ada ibunya, lahir dalam keadaan yatim, bisa dicontoh. Sekarang malah anak yatim itu di mana-mana disantuni kok, betul? Terlebih kalau bulan Muharram, di mana-mana santunan yatim. Anak-anak yatim dinaikkan panggung, kasih santunan, dapat map, dapat amplop, dapat bingkisan, seneng. Sampai ada anak kecil di bawah panggung, di pangku ibunya ngomong, "Bu, aku kapan yatim, Bu? Aku kok nggak dipanggil, Bu, nggak dapat bingkisan." Ibunya ngomong, "Ya takono bapakmu dewe. Aku ya wis pengen kok. Gara-gara bapakmu ora mati, kowe ora dipanggil, nak. Ya mbah kapan bapakmu nek mati." Halo, dilanjut. Nah gini ya, kita ini disebut ummatan wasaton, umat tengah-tengah. Kita hidup di tengah-tengah antara dua ekstremisme. Ngerti pora dijak ngomongin? Aku bingung ya, ngomongi orang yang nggak begitu cerdas itu gimana ya. Kita ini diantara ekstremisme Yahudi dan ekstremisme Nasrani. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekedar contoh ya, kalau zaman Nabi Isa sowan ke dalamnya kiai, silaturahim, sowan ke rumah kiai, zaman Nabi Isa itu nggak boleh bawa apa-apa, nggak boleh bawa oleh-oleh, haram hukumnya. Nggak boleh bawa gula, kopi, nggak boleh ngamplopi, nggak boleh ngasih duit. Ini aku nggak setuju, walaupun aku bukan umatnya Nabi Isa. Makanya kiai zaman Nabi Isa itu miskin-miskin semua, kan nggak tahu entuk sowanan, melarat-melarat kabeh kiai ini. Nabi Isa sendiri melarat, rumah nggak punya, istri nggak punya, apalagi anak. Pakaian ya cuma yang dikenakan saja. Makanya kiai zaman Nabi Isa itu melarat-melarat kabeh, miskin-miskin semua. Kalau zaman Nabi Musa, sowan ke rumah kiai wajib bawa oleh-oleh, wajib bawa gula, kopi, buah-buahan, wajib ngasih amplopan. Lah iki aku setuju, meskipun aku bukan umatnya Nabi Musa. Makanya kiai zaman Nabi Musa kaya raya semua, sering dapat amplopan. Sampai ada mantan kiai yang mendirikan perusahaan-perusahaan besar, jadi orang terkaya sedunia, namanya Korun. Korun ini mantan kiai itu. Iya, mantan kiai jadi pengusaha. Itu saudara sepupunya Nabi Musa itu Korun, mantan kiai jadi pengusaha, kaya raya, tapi akhirnya kafir. Hati-hati kiai-kiai gak usah aneh-aneh jadi pengusaha. Nanti kiai ini, wis kiai ya kiai wae. Nggih, Suriah NU kemarin ngene melu nang gone perusahaan minyak terus prei. Dadi wong sugih mesti gak beres. Sekelas Kiai Korun yang begitu hebat, saudara sepupunya Nabi Musa saja
gagal hidupnya gara-gara jadi pengusaha. Apa maneh kiai iki? Ayo coba kalau nggak percaya, habis jadi Suriah NU, alih profesi jadi pengusaha, hilang kiai ini, mesti hilang kiai ini. Apa maneh kate duwe mobil mewah, duitnya akeh, dekat dengan wanita-wanita cantik. Zaman Nabi Musa, kiai kaya-kaya semua, sering dapat amplopan, maka harus hati-hati. Saya juga hati-hati. Saya itu kalau dapat amplopan, saya buang. Kan saya buang. Lah iya saya buang amplope. Terus jangan suudzon, isinya tak kasih yatim piatu. Loh, kan istri saya yatim piatu. Bapak ibunya udah meninggal. Enggak bener. Mungkin tahun 2013 saya pernah ke Siak. 2014 juga ada beberapa jadwal, 2015 juga ada. Waktu itu anak-anak yatim saya masih sedikit. Pesantren mungkin jumlah keseluruhan baru sekitar 200-an. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan panjenengan sekarang udah kurang lebih 1.500-an. Dan semuanya free, bebas biaya. Mondok gratis, makan gratis, kitab-kitab pelajaran ngaji sekolah diniyah semuanya gratis, seragam sekolah gratis, SPP gratis. Alhamdulillah. Yang 400 sekian yatim. Ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Bukan cuma yang yatim saja yang gratis, semuanya gratis. Kalau yatim total sampai ujian, sampai LKS, sampai uang saku. Tapi kalau yang masih ada orang tua, LKS sama ujian bayar. Selain itu gratis semua. Sebenarnya bisa gratisin LKS, gratisin ujian, tapi kan kenaan wong tuane. Mana diuncalno, kenaan. Ya kita berbagilah. Itu aja udah ringan banget orang tuanya. Dia cuman LKS sama ujian. Mondok aku yang bayari, makan dikasih, kitab dibeliin, seragam sekolah dikasih, SPP gratis. Coba dari mana dananya? Yuk kayak gini-gini. Olehku teko ngene-ngene iki. Loh, kok? Lah iyalah, saya mulai dulu ya kayak gini-gini. Nggak ada berubah rumah saya ya seperti itu. Rumah saya itu dibanding asramanya santri jauh lebih baik asramanya santri. Kalau nggak percaya silakan silaturahim ke sana. Tapi nggowo-nggowo ojo nganggur. Lah kan sampean bukan umatnya Nabi Isa. Cukup, alhamdulillah. Hakikatnya yang nanggung biayanya Allah, wasilahnya melalui jamaah. Saya hanya maklar saja. Saya cuman penyalur. Allah yang mengkafil, Allah yang nanggung, wasilahnya jamaah. Saya cuma penyalur saja. Sehingga saya sering nangis sendirian kadang-kadang, Bu. Ini orang-orang nganggep, oh Anwar Zahid itu luar biasa, hebat, 1.500 santri gratis semua, dia yang nanggung biayanya. Saya nangis, Bu. Nangisnya apa? Ya Allah, bukan saya yang nanggung biayanya, Engkau yang membiayai, wasilahnya jamaah. Saya ini cuma belantik, saya ini cuma maklar, perantara saja, tapi orang-orang menilai saya yang membiayai. Enggak ya Allah, malu saya, bener malu. Kok cukup? Cukup nyangoni akeh-akeh kok. Lah kalau sampean ngundang ustadz, misalnya dikasih bisyarah banyak, terus untuk kepentingan pribadi saja nggak ada nilai perjuangannya, kan yo sayang toh. Makanya nek iso golek ustadz sing model ngene iki. Gini loh Bu, ini adilnya Allah ya. Dulu waktu santri yang ikut saya itu masih sedikit, itu income-nya juga sedikit, Allah ngasih rezekinya sedikit karena yang ditanggung masih sedikit. Begitu santrinya bertambah banyak, income-nya, pemasukannya juga makin banyak.
Makanya saya waktu santri masih 200 sama sekarang udah 1.500, nggak ada beda, sama. Bukan berarti 1.500 lebih berat daripada santri 200, enggak, sama. Kalau soal perekonomian mereka semua ada jatah rezekinya, gitu loh. Nah, saya juga pengen kasih surprise. Artinya gini, panitia Bandar Pedadas ini nanti di akhirat kaget, di surga kaget, dikasih pahala sama Allah melalui malaikat. Ini bapak, ini ibu, pahala sampean. Kaget, loh ini pahala apaan ini? Pahala kok sebesar ini? Pahala seindah ini? Pahala senikmat ini? Pahala apa ini? Aku nggak pernah merasa melakukan amal ini. Ini pahala nyantuni, ini pahala membiayai anak yatim, ini pahala bikin pondok pesantren. Aku seumur hidup nggak punya pondok pesantren, aku nggak pernah membiayai anak-anak yatim. Akhirnya dijelaskan sama malaikat, ingat nggak dulu pernah ngundang Anwar Zahid di Bandar Pedadas apa Aus? Oh iya, Bandar Pedadas apa Aus pernah ngundang Anwar Zahid. Iya. Lah itu kan disangoni. Lah itu duitnya dipakai untuk biayanya anak yatim, dipakai untuk bangun pesantren. Ini pahalanya ibu. Masya Allah, malaikat seindah ini pahalanya. Panitia juga kaget, seindah ini, semegah ini pahalanya malaikat. Tahu kayak gitu tak tambahi malaikat. Gak usah tepuk tangan, ra penting. Sing penting ki tambahane kok. Loh, nggak percaya? Di belakang saya ini ada mantan kepala desa. Dulu pernah ngundang saya, pakai baju putih sarung hitam. Itu mantan kepala desa. Tuh minta doa, minta didoakan. Waktu itu baru mau pencalonan. Alhamdulillah sekarang jadi anggota dewan. Soalnya nyangoni mbiyen, eleng aku. Eleng. Nah, iki engko lek nambahi insyaallah naik pangkatnya. Tapi nek ra nyangoni pretel jabatan. Mesti kena masalah mbah apa ngono. Terserah, pilihan ada di tangan beliau. Kalau pengen langgeng, apalagi pengen naik level ya nambahi. Dulu berapa kok bisa jadi anggota dewan, kalau pengen naik lagi harus naik ya, harus nambah. Tapi kayak gak nambahi, bisa dibuktikan saksinya seluruh jamaah. Loh, saya mencabut rekomnya beliau bisa kok. Beliau tahu ketua umumnya partainya beliau itu deket banget sama saya. Saran dan usulan saya selalu diperhatikan oleh ketua umumnya beliau. Kalau cuma nyutik makhluk model gini gini enteng banget. Demikian pula ada polisi yang pangkatnya baru inspektur 2, seret kuning 1 itu loh bu, datang ke acara pengajian. Ya kita doakan bareng-bareng. Loh, saya ketemu lagi itu sudah IPTU, sudah inspektur 1, ketemu lagi udah AKP, Ajun Komisaris Polisi. Masya Allah cepet banget promosi jabatannya. Yuk nambahi, nambahi. Karena apa? Karena polisinya sadar ini para kiai, para ustadz yang membantu dan meringankan tugas Polri. Coba meredam masyarakat yang mau jahat, meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal. Siapa yang membina moral umat? Siapa yang membina moral masyarakat? Siapa yang membaguskan akhlaknya umat? Sehingga yang mau nakal nggak jadi, yang mau jahat nggak jadi. Itu jasanya para kiai, jasanya para guru ngaji, jasanya para ulama, meringankan tugas Polri. Betul? Coba kalau nggak dibina kiai ulama, banyak yang jahat, banyak yang nakal. Kewalahan polisi, personilnya cuma berapa? Polsek Sabau lo anggotanya cuma berapa? Kewalahan yang membantu siapa? Para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji. Jasanya untuk umat besar, pembangunan jiwa. Tapi yo perhatiannya pemerintah kurang. Camat aja dapat mobil dinas. Padahal
jasanya nggak jelas. Maaf ya, izin Pak Camat, kalau tersinggung silahkan minggat. Jasanya nggak jelas. Coba apa jasanya Camat? Wong beliau cuma tanda tangan sama stempel, eret cetok ngono tok, eret cetok gitu dapat mobil dinas. Nggak adil. Sementara kiai yang belusuan, perjuangan penuh capek nggak karu-karuan, nggak ada mobil dinas. Itu yang bina mental masyarakat, bina mental umat kok. Kalau Camat apa jasanya coba? Mungkin Pak Camat bisa menjelaskan jasanya apa. Kalau hitung-hitung kerja, lebih capek dan lebih berat kerjaan kepala desa daripada camat, betul? Karena kepala desa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Camat itu enak, tinggal stempel cetok, tanda tangan eret-eret cetok, eret-eret cetok. Dapat gaji tetap, tunjangan, mobil dinas, pekerjaan jelas, gaji jelas. Kiai, pekerjaan jelas, bayaran gak jelas. Ini sudah tak usulkan ke presiden. Jadi mobil-mobil dinas camat itu ditarik semua, alihkan ke kiai-kiai pemangku pondok pesantren. Nah, camat tersinggung ya karwane maju sini. Mumpung saya belum meninggalkan tempat ini. Tak lapor nonduran ya hilang jabatannya kok. Tuh, kepala desa nih. Oh, ning kono kae. Kepala desa itu berat, resikonya, ada baiknya nggak pernah dibicarakan sama masyarakat. Tapi ada keburukan dikit aja Pak Kades. Pak Kades harus siap-siap. Dikit aja keburukannya, umum sak kampung membicarakannya. Gitu loh. Nyumbang 20.000 rame sak desa. Camat kok nyumbang 20.000. Misalnya ada orang warganya punya hajat, camat iku buwe kok mek 20.000, rame sak desa. Camat medit paling entute diwadahi botol. Kepala desa sorry. Kerjaannya berat, prestasi bagus, nggak pernah dilem, nggak pernah dipuja, nggak pernah dibahas. Tapi kalau ada kejelekannya dikit aja, rame sak kampung semua membicarakannya. Makanya saya nggak mau jadi kepala desa. Nanggung enak ngene renes. Terus nanti misalnya ya ada bantuan dari pusat untuk keluarga miskin, maaf, terus penyaluran dan pembagiannya nggak adil, kepala desa yang kena sasaran. Misalnya itu bantuan kan untuk keluarga miskin, kepala desa udah ngasih instruksi ke perangkat desa, ke RT, RW, udah semua, tolong harus tepat sasaran, kasihkan ke keluarga miskin, diseleksi, dipilih keluarga yang benar-benar miskin, yang layak dan berhak dapat bantuan ini. Lah kadang bawahannya yang nakal, itu ada yang miskin bener, rumah jelek, nggak keramikan, nggak punya motor, nggak dapat bantuan. Tapi yang rumahnya tembok, serumah motornya 5, keramikan bagus, dapat bantuan. Diselidiki, diteliti, ujung-ujungnya itu kaya, rumahnya bagus, punya motor, kok dapat bantuan, ternyata keluarganya perangkat. Lah yang miskin tadi kok nggak dapat, lah memang dia nggak punya keluarga yang jadi perangkat. Lah iki Pak Kades yang tepuk tangan ki wong melarat ora kebagian nih. Susah. Nah, tuh kan kelihatan banget kalau makin sayang sama aku. Ibu, 2017 saya ke rumah beliau, Pak anggota ini, dewan ini. 2017 ya Bapak ya? Oh 15 malahan. Itu sampai 2019 apa ya? Saya belum punya akun apapun di media sosial sampai sekarang. Tapi kalau ibu mungkin kepengen mengikuti ceramah-ceramah saya, sekarang ada channel YouTube namanya Anza, channel KH Anwar Zahid. Anza itu singkatannya Anwar Zahid.
Anza channel KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like and share. Bagikan. Duh, katanya ngefans sama aku. Masa sih kalau kamu sayang sama aku dengerin ceramah aku dari channel YouTube milik orang lain? Aku sendiri punya kok. Namanya Anza channel KH Anwar Zahid. Subscribe ya. Loh. Lah iya promosi oke iya. Daripada ibu bapak, encik, tuan, puan, jamaah salah channel, coba yang didengerin ceramahnya orang-orang Wahabi yang nggak jelas itu, tawasul syirik, ziarah kubur syirik, tahlilan bid'ah, yasinan haram. Model itu memecah belah umat. Ayo, nggak mau nerima Pancasila macem-macem. Masyarakat itu guyub rukun, marah diporak-porandakan oleh mereka, dan itu bisa mencuci otakmu. Hati-hati. Anza channel beres. Halo. Apa? Oh, jamnya diputer mundur. Udah. Nabi kita itu nabi paling keren. Kita harus bangga loh punya nabi paling keren. Sehingga kita umatnya juga menjadi umat paling keren. Nabi kita paling oke, sehingga kita menjadi umat yang paling oke. Ini insya Allah tahun depan kalau diundang lagi tak jelaskan. Pengen cepet ya iki kon ceramah. Lagi nyekel mic buyar kabeh jamaah. Halo. Gini sayang, gini. Di antaranya gini ya. Nabi Muhammad itu Sayyidul Khalaik, ratune kabeh makhluk. Ini infak sedekahnya sudah. Oh ya wes, kalau sudah ya wes. Berarti waktunya untuk infak dipakai ngaji. Oke, keren jamaahnya, keren, top. Panitiane top, keren panitiane, canggih. Yang tepuk tangan tadi nggak ngisi loh padahal. Iya, sing kudu ngireng iku ngisi tapi 2000. Duwe diuntel-untel pisan. Ngerti aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini dulu, tak urut dulu. Masih sabar kan? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tahu kok panjenengan belum sholat asar, jadi harus dikasih waktu untuk mengerjakan sholat asar nanti. Jangan sampai asarnya hilang, gitu. Saya tahu, jadi masih 5 menit. Hah? 1 jam? Omahmu ndi? Engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Tak ampiri tak ceritani dhewe. Genah engko. Kowe arep meloro wong. 2 jam jero. Iki aku ceramah, umumnya ceramah 1 jam, 1,5. Aku kadang 2 jam wisan. Sik kok nambah maneh 2 jam. Nek nyangoni lo piro. Wes ngene to rungokno. Sapa ngomong larang? Ya Allah, larang murahi tergantung kualitas. Ngono lho, mosok lali rupa nggawa rega. Kok pengen murah ya iki kon ceramah. Iki lho ngisor salon iki lho kon ceramah. Murah kuwi. Yo karek kualitase kok. Wes burungokno. Semua nabi, semua rasul punya mukjizat. Nabi Muhammad juga punya mukjizat seperti itu, bahkan di atasnya. Nabi Musa itu punya tongkat, kalau dipukulkan ke batu cetet keluar air. Rasulullah nggak usah pakai tongkat, dari jemari Rasulullah memancar air. Ayo hebat mana? Kalau sekarang sampean nyari batu yang keluar air banyak, Sabah Auh ada kok batu memancar air. Tapi kalau jari jemari tangan yang bisa memancarkan air nggak ada di dunia ini kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Ayo hebat mana?
Dan air yang memancar dari jari jemari Nabi, air yang paling utama. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Air yang paling utama di jagat semesta ini adalah air yang memancar dari jemari Rasulullah. Satu. Peringkat dua, air telaga Kausar. Peringkat ketiga, air sumur Zamzam. Peringkat keempat, air sungai Nil. Peringkat kelima, air sungai Furat. Peringkat ke 760.956.043 adalah air sungai Siak. Nabi Musa itu tongkatnya dipukulkan ke Laut Merah, jedet, terbelah jadi jalan. Laut Merah itu nggak luas, ya sak sungai Siak kurang lebar dikit. Itu Laut Merah, dipukul pakai tongkatnya Nabi Musa, jedet, terbelah jadi jalan. Nabi Muhammad juga bisa, nggak usah pakai tongkat, rembulan dibelah pakai ujung jari telunjuk, seret, the cigar. Kanjeng Nabi di bumi, bulan berapa juta kilometer jaraknya, dibelah pakai telunjuk, seret, sigar, terbelah. Ayo, hebat mana? Halo? Ya Allah, gak nyaut ya. Nabi Sulaiman kalau bepergian jauh, kendaraannya angin, wus, sampai tempat. Rasulullah kendaraannya lebih cepat, apa? Burak. Ayo, hebat mana? Nabi Musa bisa omong-omongan sama Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa dijuluki kalimullah, diajak omong-omong sama Allah. Nabi Muhammad gak cuma omong-omongan karo Gusti Allah, nyang-nyangan. Ayo tambah leko. Isra Mi'raj kan nyang-nyangan salat. Betul? Wis to gak ngerti ya wis, jawab apa betul, urusannya ben cepet. Aslinya diwajibkan sholat sehari semalam 50 kali, ditawar sama Nabi, akhirnya kena 5. Coba tawarannya itu, nah apa? Ya Allah ya Karim, nawaknya ini bahasa Indonesia apa? Menawakan 50 menengok. Nawakne cara Indonesia ini apa? Hah? Menawarkan jere. Menawarkan 50 ditawar kena 5. Coba misalnya beli barang ya. Beli barang. Nawakne leh tawoi 50 juta, dinyang kena 5 juta. Hebat, Rasulullah tukang ngenyang paling ampuh. Rasulullah negosiator ulung, tukang lobby paling hebat. Coba 50 ditawar kena 5. Coba. Makanya kalau ada ibu-ibu bandar pedadak gini ya, di pasar kok pinter leh ngenyang, pandai nawar, pinter ngenyang dermimil, jelas itu dapat barokahnya Isra Mi'raj itu. Ada nggak orang yang pinter nawar? Ada, biasanya orangnya cerewet. Sekarang orangnya datang kok pakai kerudung warna hitam. Lah kalau nggak nawar ya nggak pantas. Wanita itu kalau nggak cerewet nggak pantas. Perempuan itu kalau nggak cerewet nggak pantas. Makanya perempuan pinter nawar ya karena cerewet, teliti banget. Karena teliti itu loh Bu. Gak teliti gimana? Mau beli jeruk setengah kilo itu, jeruk rong keranjang dipenyeti siji-siji. Oh mau beli setengah kilo jeruk 2 keranjang itu dipenyeti siji-siji sampai bonyot kabeh. Jare bakule, "Sida tuku pora, Mbak?" "Ya tuku, Bu, tapi ya milih. Sing apik engko nang jeruke bosok. Milih ya milih, Mbak, tapi aja dipenyeti. Asline ora bosok ya gara-gara mbok penyeti kuwi dadi bosok." Akhirnya terus karo menyeti kuwi nawar, "Nyeten iki sekilo pinten, Bu?" "Berapa 1 kilonya?" 20.000, Mbak." "Mahal banget." "Larange 20.000, jeruk saupil-upil 20.000."
Bakule marah toh, mbak rupamu ayu, upilmu sak jeruk-jeruk. Koknya susah ya ngadepi orang yang terlalu sayang itu. Aku tuh serba salah, terus aku harus gimana dong ngadepin kamu? Halo, halo. Lagi misalnya ada yang hebat, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Nabi Muhammad bisa. Loh, koyok gak percaya modelnya. Belum ada ya kiai yang pernah cerita itu. Oh, berarti saya pengalaman aku. Mulane larang. Dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, kenal kitab itu? Gak kira kenal potonganmu. Itu karya Abul Abbas Ibnu Ajibah, termasuk yang nulis kitab Al-Futuhat Al-Qudsiyah li Syarhi Manzumatil Ajrumiyah. Kenal? Ra kenal ya wis. Itu ada disebutkan, ada seorang sahabat yang dulu waktu jahiliyah, waktu masih kafir, dia pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya yang masih berumur 2 tahun. Begitu masuk Islam, dia nyesel, dia sedih, setiap ingat peristiwa itu dia selalu menangis, hidupnya nggak tenang, ibadahnya nggak tenang. Menghadap ke Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, meskipun saya sudah Islam, tapi hati saya nggak tenang, ibadah saya nggak tenang. Emang kenapa? Kata Nabi, setiap saya teringat saya pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan saya yang waktu itu masih berumur 2 tahun. Saya gelisah ya Rasulullah, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Itu yang bikin saya nggak tenang. Minta tolong ya Rasulullah, tolong hidupkan kembali anak perempuan saya untuk saya rawat sebaik-baiknya sebagai penebus kesalahan dan dosa-dosa saya. Terus Nabi berkata, kamu ingat anak perempuan kamu itu dikubur di mana? Ingat ya Rasulullah. Ayo antar aku ke kubur anakmu. Nggih, berangkat. Nah, sampai di kuburan anak perempuan tadi, dari atas kuburan Nabi memanggil, ya fulana. Nduk, jawab Bu. Dalam. Coba sampean mesti mencolot Melayu sampean. Dipanggil sama Nabi, ya fulana, labbaik. Dalam. Aturidina an aruddaki ila abawaiki. Kamu mau enggak tak hidupkan lagi biiznillah, tak kembalikan ke orang tua kamu. Ini ayah kamu nyesel, ayah kamu merasa bersalah, merasa berdosa, hidupnya enggak tenang gara-gara dulu membunuh kamu, mengubur kamu hidup-hidup. Kamu mau enggak tak kembalikan ke ayah kamu? Dia jawab, la ya Rasulullah, wallah la. Enggak ya Rasulullah, enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau. La hajatali fi abawayya. Aku udah enggak butuh orang tua saya. Aku enggak butuh orang tuaku, aku enggak butuh bapakku. Kalau bapakku nyesel, merasa sedih, merasa bersalah, ya bapak suruh nyusul ke sini. Anak cerdas. Laqad wajadtu ma 'indallahi khairam mimma wajadtu minhuma. Sungguh aku telah mendapatkan kenikmatan, keindahan yang jauh lebih bagus, lebih mulia daripada apa yang aku dapat dari orang tuaku. Enggak ya Rasulullah, saya enggak mau. Ayo. Jadi Rasulullah bisa berdialog dalam forum ketuhanan, bisa berdialog dalam forum alam barzah. Makanya Bapak Ibu, encik, tuan, puan, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, encik-encik ri kecubles. Encik-encik sini cantik-cantik nian.
tapi rembes. Kalau lewat kuburan diperintah uluk salam, idza marartum bil maqabir fasallimu ala ahliha. Kalau kalian jalan melewati kuburan, sampaikan salam kepada penduduk kubur itu, mengucapkan salam sekaligus mendoakan. Halo, halo. Para sahabat bertanya, hal hum yasmaun wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar salam kita? Apakah mereka menjawab salam kita ya Rasulullah? Naam, hum yasmaun wa hum yujibun. Ya, mereka semua mendengar. Ya, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun, tetapi kalian tidak mendengar. Andaikan kalian mendengar, masih nyari dalil, masih nyari dalil. Kalau mendoakan orang yang mati itu sampai, masih mau bantah orang udah mati, ya udah didoain percuma, disedekain percuma, dibatalkan haji nggak mungkin nyampe. Itu orang ngopinya kurang jauh, kurang kental, suruh ngaji lagi. Misalnya mendoakan orang yang sudah meninggal nggak nyampe, nggak ada perintah sholat jenazah. Sholat jenazah itu tujuannya mendoakan. Makanya selesai takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ampuni kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, sayangilah dia, berikan rahmatmu, kasih sayangmu kepadanya. Mendoakan, itu yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Lah iya, andaikan nggak sampai, nggak ada perintah sholat jenazah, mati gelundung nih diuruki. Nyatanya ada perintah sholat jenazah, andaikan nggak nyampe lewat kuburan nggak diperintah uluk salam. Rungokno, ngaji to ngaji, apa-apa syirik, apa-apa bid'ah, ndasmu ya bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi ora eneng ndasmu kok, anyel lah. Halo, untumu barang ya bid'ah. Lewat kuburan uluk salam, mereka mendengar dan mereka menjawab. Sampean lewat kuburan uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun, dan seterusnya. Itu mereka mendengar, mereka menjawab. Jadi kalau ada orang lewat kuburan uluk salam, mereka senang, marhaba 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 salaman wahtiraman, marhaba 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 salaman wahtiraman. Selamat datang, selamat jalan, semoga dan semoga engkau selalu selamat dan mulia. Kita balik didoakan selamat dan diberi kemuliaan. Tapi lewat kuburan kok nggak uluk salam, mereka marah dan mereka berkata, waihakum 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 fantadhiru sa'adakum, celaka kamu, asem kamu. Lewat kuburan nggak mau salam, nggak mau doain kita, fantadhiru sa'adakum, awas, tunggu kalau udah nyusul ke sini. Ngancam mereka, titenono lek nyusul mrene. Makanya saya itu kalau lewat kuburan selalu saya usahakan uluk salam. Dan hampir tiap hari saya lewat kuburan. Termasuk tadi mau ke sini kan juga lewat kuburan. Saya selalu usahakan uluk salam. Itu perintah Rasulullah. Lewat kuburan, assalamualaikum. Lewat kuburan, assalamualaikum. Tiap hari hampir 3-4 saya lewat kuburan. Loh kan pekerjaan saya wiritan, wirawiri turut ratan. Nah, seluruh wilayah di Indonesia ini hampir semua sudah pernah saya sabah. Wis tahu tak soboy loh. Lo kan yang sering ketemu kuburan saya. Tiap hari kadang 2 kali 3 kali ketemu kuburan, tetap saya uluk salam. Tapi yo singkat, Bu. Assalamualaikum. Kenapa kok singkat? Ya kan kendaraan saya kenceng, melakukannya kan banter. Mulanya tak lengkapi, misalnya mereka belum jawab assalamualaikum dara qaumin mukminin wa inna insyaallah, terus jenazahnya ngetutne aku arep jawabi nggak repot. Makanya tak singkat, assalamualaikum. Ayo lewat kuburan, assalamualaikum. Lewat kuburan, assalamualaikum. Gitu loh. Pernah itu ada kejadian lucu. Saya pas pulang dari mana gitu ya, itu tidur di mobil kan, tidur ya capek, terus ada jalan rusak, gronjal, bangun aku. Begitu ngelihat dari kaca jendela mobil itu ada patok kuburan, aku karo gayer-gayer, assalamualaikum. Lewat bus, sopir saya ngomong, maaf bah, ngapunten bah, niku wau kuburan Cina.
Lah kuburan Cina. Aku ya wis kadung. Masa aku arep ora sida ngono. Wis kadung assalamualaikum. Jare sopir, ngoten niku jawab napa mboten, Bang? Ya jawab. Hayya. Waalaikumsalam. Ha. Kadung. Lah, duh sayang waktunya udah nggak memadai lagi. Bener, ini tadi saya mestinya datangnya udah jam, maksud saya kan ngajinya biar maksimal, 2:30 saya naik. Saya 2:30 udah datang, ternyata nggak langsung dinaikin panggung. Saya pengen ngajinya 2 jam tadi maksudnya. Lawang aku kawit lagi assalamualaikum. Ya udah sambutannya yo kakean. Ya udah salahnya panitia. Kalau ngajinya kurang ya salahnya panitia. Ini artinya suruh ngundang lagi.